Hai guys, kembali lagi dengan gue Jonathan. Dan kali ini gue bakal review keyboard Phantek MK851. Nah, pertama kita bakal mulai dari casing keyboard ini. Casing keyboard ini dibagi menjadi 3. Ada top, plate, dan juga bottom. Untuk top case sendiri, dia menggunakan plastik yang memiliki tekstur atasnya itu cukup matte dan juga sampingnya itu glossy. Di bagian atas keyboardnya ada volume wheel dan juga ada semacam logo yang ada logo Phanteknya. Untuk logo Phanteknya itu berfungsi sebagai mute button dan juga untuk scrollnya itu untuk volume. Terus juga di bagian belakang keyboard ini ada 2 USB pass-through yang menggunakan USB 2.0. Lalu untuk plate-nya itu dia menggunakan bahan logam dan juga untuk bottom case dia menggunakan plastik. Dan untuk di bottom case sendiri, plastiknya itu memiliki tekstur yang glossy dan juga matte. Terus di bagian bottom case-nya ada 4 rubber feet, ya ukurannya cukup gede, dan juga ada 2 flip-up feet. Untuk 2 flip-up feet-nya itu dia ada rubber feet-nya, jadi kalau misalnya nggak sengaja kesenggol, nggak gampang geser. Oh iya, tapi sorry banget buat video ini gue nggak bakal ngebongkar keyboardnya, soalnya kemarin tuh pas gue coba bongkar, gue agak takutnya patah gitu top case-nya, soalnya lumayan susah dibuka. Sekarang kita bakal ke keycap. Untuk keyboard ini dia menggunakan keycap ABS double shot, yang memiliki ketebalan 1 mm dan juga dia memiliki font yang bisa dibilang cukup gamery atau agresif, dan di beberapa key-nya itu ada sublegend yang menggunakan pad printing untuk nulis sublegendnya tersebut. Tapi kalau misalnya kalian beli ini dan nggak suka dengan keycap bawaannya, bisa diganti dengan mudah karena layout yang digunakan keyboard ini sangat universal. Sekarang kita bakal lanjut ke switch-nya deh. Di unit gue ini, gue menggunakan switch Otemu Brown yang karakteristiknya itu tactile. Nah, uniknya itu di boxnya itu tulisannya tuh pakai switch Kailh, tapi pas gue buka keyboard ini dapatnya Otemu. Gue nggak ngerti itu kebetulan cuma unit gue doang atau di unit-unit yang lain kayak begitu juga. Untuk switch Otemu-nya itu biasa aja, nggak spesial, nggak gimana-gimana gitu juga. Ya Otemu biasa yang memiliki karakteristik cukup scratchy dan juga dia itu memiliki spring ping yang cukup keras dan terdengar. Kebenaran di unit ini juga seperti itu, jadi nggak spesial atau nggak jelek-jelek banget. Dan di keyboard ini dia juga menggunakan Otemu yang dustproof dan bukan Otemu yang standar. Bedanya itu cuma ada semacam boxnya itu di bagian luar stemnya. Terus juga keyboard ini hot swap menggunakan Otemu hot swap socket yang berarti hanya masuk switch Otemu doang dan nggak masuk switch lainnya. Kalau untuk switch lainnya harus dikikir dulu pinnya. Lanjut ke stabilizer. Di keyboard ini stabilizernya itu menggunakan stabilizer yang plate mount dan stabilizernya itu rattle banget. Oke, sekarang ke fitur yang bisa dibilang cukup berguna, yaitu volume scroll wheel dan juga USB pass-through. Untuk volume scroll wheel-nya itu gue bisa bilang enaknya pakai banget. Gue suka banget pakai volume scroll wheel di keyboard ini, soalnya dia itu cukup smooth dan juga nggak begitu wobble atau rattle. Untuk USB pass-through-nya itu dia menggunakan USB 2.0, jadi bisa dibilang cukup pelan sih. Nggak pelan-pelan banget, tapi cukup pelan. Kalau misalnya transfer data yang lumayan gede, gue nggak saranin, soalnya dia itu suka putus-putus signalnya. Terus di pass-through ini gue juga nggak rekomen untuk colokin peripheral lain seperti keyboard atau mouse, soalnya ya tadi suka putus-putus. Dan juga device-device yang butuh power tinggi seperti external hard drive, atau misalnya mungkin peripheral atau LED semacam gitu juga. Sekarang kita lanjut ke aksesoris di keyboard ini. Di dalam box, kalian bakal dapat satu manual book, satu keycap puller, dan satu switch puller. Untuk switch pullernya sendiri, dia cukup stiff dan jujur makanya susah banget. Dan untuk keycap pullernya, dia itu menggunakan yang plastik, dan gue sangat tidak merekomendasikan menggunakan ini karena dia bisa ngerusak keycap. Lanjut lagi ke bagian lighting di keyboard ini. Keyboard ini memiliki 19 mode spektrum LED yang dapat dikontrol dengan menggunakan FN dengan print screen, scroll lock, pause break, insert, home, page up, and plus minus, dan juga arrow keys. Untuk brightness LED-nya itu bisa dibilang biasa aja. Dia itu nggak terang dan juga nggak gelap. Untuk warnanya juga biasa aja, nggak terlalu spesial lah, ya standar-standar aja. Tapi juga nggak dikata jelek dan juga nggak dikata bagus-bagus banget. Terus keyboard ini juga memiliki multimedia function keys yang dapat diakses menggunakan FN dengan F1 hingga F12. Dan juga keyboard ini memiliki Windows Lock bagi kalian yang ingin matiin Windows key. Buat softwarenya bisa dibilang standar. Bisa buat ganti-ganti key, ganti-ganti lighting, dan juga ada gaming mode. Terus juga bisa set makro gitu. Pengalaman yang gue dapatkan menggunakan keyboard ini tuh ya sudahlah aja. Nggak ada pengalaman yang spesial dan juga nggak ada pengalaman yang sangat mengganggu. Tapi mungkin yang cukup mengganggu tuh di USB pass-through-nya suka mati-mati. Itu kalau misalnya kalian mau transfer file yang cukup gede, nggak disarankan soalnya bakal cut off. Tapi fitur dari volume scroll wheel-nya itu sangat berguna banget menurut gue. Dan kalau kalian beneran suka gonta-ganti volume, mendingan pakai yang ada semacam scroll wheel gitu.
Itu night and day banget comparisonnya kalau dibandingin pakai combination key. Terus kalau dipakai buat ngetik atau buat main game ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi kalau misalnya kalian main game sambil misalnya call sama orang atau discordan gitu, mungkin agak hati-hati soalnya keyboardnya kan cukup berisik. Jadinya itu bisa ke pick up sama mic kalau mic-nya cukup sensitif. Mungkin keluhan untuk orang lain tuh cuma di ukurannya doang. Tapi ya ini goes for every full size keyboard, soalnya full size keyboard itu gede banget ukurannya dibandingin keyboard semacam 60% atau TKL. Sekarang gue wrap up aja deh videonya. Apakah gue rekomendasiin keyboard ini atau enggak? Jawabannya gue rekomendasiin. Kenapa gue rekomendasiin? Soalnya keyboard ini nggak spesial, tapi biasa aja. Nggak fatal mistake-nya, tapi juga nggak wow-wow banget. Dan harganya itu menurut gue cukup affordable untuk apa yang diberikan dari Funtech. Ini bisa dibilang sama aja dengan keyboard full size dari Digital Alliance atau Vortex Series. Malah menurut gue ini keyboard bisa disaingin dengan mereka. Meskipun harganya cukup berbeda, tapi menurut gue fitur-fitur di keyboard ini tuh cukup spesial. Dia punya volume scroll wheel dan juga dia punya USB pass-through. Terus ya paling kekecewaan gue dia punya box yang tulisannya Kyle, tapi ternyata dapatnya Otemu. Dan kurang lebih itu aja sih. Kekurangan lainnya itu menurut gue nggak terlalu wah-wah amat, kayak ya udahlah aja. Sekian, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka video ini. Dan kalau misalnya kalian ada saran buat keyboard yang gue bakal review ke depannya, silahkan taruh di komen di bawah. Dan setelah ini gue bakal taruh typing test dan juga audio test buat keyboard ini. Terima kasih, bye-bye.